Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagas Prasetyo, NPM 511950163. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS Hukum Peralihan Hak Atas Tanah. Peralihan hak atas tanah. Pengertian: peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jenis peralihan hak atas tanah. 1. Melalui pewarisan. Pewarisan adalah tindakan pemindahan akad milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjukkan dan atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997, maka hak cipta lagu milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan jika terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. B. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kantor pertanahan. 2. Melalui hibah. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah waktu hidup dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima hal itu. Pada dasarnya, setiap orang dan atau badan hukum diizinkan untuk diberi atau menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta-merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997, hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 1684 KUH Perdata dinyatakan bahwa penghibahan dapat diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami. Barang yang dihibahkan tersebut tidak dapat diterima. Pada pasal 1685 KUH Perdata ditetapkan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh orang tua yang menguasai penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan penghibahan kepada orang-orang di bawah perwalian dan pengampuan. Barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali atau pengampu dengan diberi kuasa oleh pengadilan negeri. Menurut pasal 1672 KUH Perdata, pemberi hibah berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan jika penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal lebih dulu daripada si pemberi hibah, dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Melalui lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di umum dengan cara penawaran secara lisan dan atau tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan sifatnya, lelang dibagi menjadi dua, yaitu lelang eksekutorial, yaitu lelang dalam rangka putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh kejaksaan atau penyidik, dan sita yang dilakukan oleh panitia urusan piutang negara. B. Lelang non-eksekutorial, yaitu lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara, dan lelang terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki atau dikuasai oleh individu atau badan hukum. 4. Melalui jual beli. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, akta jual beli merupakan bukti sah selain dari salah lelang jika haknya melalui lelang, bahwa hak atas tanah
dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau camat untuk daerah tertentu yang masih jarang ditemukan PPAT, bahwa hukum hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di tangan. Dalam KUH Perdata pasal 1457, 1458, dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua pihak telah mencapai kata sukses, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan tetapi, walaupun harga beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka diperlukan suatu perbuatan hukum lain, yaitu berubah suatu yuridis balik nama. Penyerahan yuridis balik nama ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.